Selamat yang berpuasa, menikmati sajian ini sambil menunggu berbuka puasa. Selamat datang di Libya Channel 1784, tentang kisah seorang pemuda yang membela kebenaran. Maka terjadilah pergolakan, perebutan harta, harkat martabat, warisan, dendam dan cinta. Let's go for watching. 11. Teman perjalanan. Jian Chen mulai terbang memasuki lautan yang luas. Ia menyadari akan terbang cukup lama di atas air tersebut, belum lagi kesunyian akan menemaninya di sana. Setidaknya itu yang Jian Chen pikirkan saat Lily memintanya untuk keluar dari alam dantian. Ah, ini baru namanya surga. Lily tersenyum lebar. Ia menarik nafas yang dalam lalu menghembuskan keluar. Gadis itu benar-benar seperti burung yang bebas dari sangkarnya. Apakah ada sesuatu? Kau? Diam. Aku hanya ingin keluar. Apa itu tidak boleh? Lily meletakkan jarinya pada bibir Jian Chen. Jian Chen melirik Lily sesaat dari atas sampai bawah. Ia merasa gadis itu terasa berbeda namun tidak tahu apa yang berbeda tersebut. Lily mendengus kesal melihat lirikan Jian Chen. Matanya berputar dengan malas. Gaunku yang berbeda. Dasar laki-laki. Tidak ada yang peka. Jian Chen baru sadar saat gadis itu mengatakannya. Ia nyengir lebar dan merasa sangat bodoh. Lily memang merubah penampilannya. Bila diringkas secara jelas, gadis itu lebih ke titik yang anggun bagai seorang tuan putri istana. Sebelumnya Lily cenderung berpenampilan ke sisi feminim. Jian Chen sudah menduga ketika gadis itu berpenampilan anggun seperti ini. Lily memiliki aura harismatik seperti Jian Ya. Orang-orang yang melihat Lily pertama kali akan menganggap gadis itu sebagai keluarga dari kerajaan berkat aura kebangsawanan yang terpencar dari tubuhnya. Jika saja saat ini Jian Chen tidak mengenal Lily sejak lama, mungkin dia akan menundukkan kepalanya pada gadis itu. Tidak berani menatap paras Lily yang begitu anggun dan memancarkan ketenangan. Jian Chen mengangguk pelan sebelum melanjutkan laju terbangnya. Gadis itu mengikuti tak lama kemudian. Lily banyak bermain saat terbang. Ia kadang-kadang terbang di dekat air laut lalu mencelupkan jarinya saat melaju. Kadang-kadang gadis itu juga mendekati burung camar yang terbang di dekatnya. Melihat tingkah gadis itu, Jian Chen hanya menggelengkan kepala. Terlepas wajah cantiknya yang tidak terlukiskan, Lily memang mempunyai sikap kekanakan. 2 jam berlalu keduanya terbang di lautan. Jian Chen baru menyadari ada yang janggal dari Lily. Seharusnya dengan tempo waktu selama itu gadis itu sudah kembali ke alam dantiannya. Hal itu membuat Jian Chen menghentikan laju terbangnya kembali dan bertanya pada gadis itu. Oh, kupikir kau akan lambat menyadarinya. Lily tertawa kecil, yang terlihat lebih imut di hadapan Jian Chen. Sekarang aku tidak mempunyai batas waktu untuk berada di dunia luar semenjak kau menerobos kultivasimu. Lily menjelaskan ketika kekuatan Jian Chen bertambah otomatis gerbang dimensi yang dibuatnya juga meningkat. Salah satunya Lily sekarang tidak memiliki batas waktu saat berada di dunia luar. Itu berarti kau sekarang sudah bebas. Tidak, aku belum bebas. Kenyataannya aku tak bisa berjauhan denganmu. Jian Chen menatap gadis itu dengan perasaan campur aduk. Ia tentu senang dengan Lily yang muncul secara fisik seperti ini, namun di sisi yang berbeda ada yang ia khawatirkan. Tenang saja, aku tidak akan membahayakanmu. Lily berdecak kesal. Kau masih ragu aku orang yang akan mencelakaimu? Tidak. Hanya saja aku khawatir kau sedang merencanakan sesuatu.
Lily meletakkan tangan di pinggangnya, menghela nafas. Terserah. Aku tidak mempunyai rencana atau apapun itu. Aku hanya ingin keluar dari sana. Lily menunjuk tubuh Jian Chen. Dan juga, Lily melanjutkan. Bukankah kau seharusnya senang ketika Tuan Putri ini keluar? Anggap saja aku teman perjalananmu sekarang. Lily mengedipkan matanya berulang kali dengan manja. Jian Chen batuk pelan. Ia mengalihkan pandangannya agar tidak terlalu terpesona pada kecantikan gadis itu. Fu. Sudah lama sekali aku tidak bermain seperti ini. Lily tertawa kecil melihat tingkah Jian Chen. Jian Chen berdecak kesal. Ia kemudian memilih melanjutkan perjalanannya kembali. Lily mengangkat bahu dan mengikutinya dari belakang. Keduanya terbang beberapa jam sebelum akhirnya tiba di pelabuhan Provinsi Naga Pasir. Jian Chen sedikit naik ke atas langit lebih tinggi ketika berada di sana. Benar-benar padang gurun. Jian Chen terpana melihat padang pasir yang luas dan seperti tidak memiliki batas. Kalau kau terbang ke sana tanpa penunjuk arah kau bisa tersesat. Peta tidak akan berguna ketika kau masuk ke dalamnya. Kau tidak bisa menemukan arah selatan, utara, timur dengan jelas. Jian Chen mengangguk mengerti. Sejak awal ia tidak berencana terbang di atas padang pasir tersebut. Jian Chen bisa melihat begitu banyak debu di sana yang menghalangi jarak pandangnya. Belum lagi Jian Chen belum pernah pergi ke Provinsi Naga Pasir. Alangkah baiknya ia mengenal wilayah tersebut dengan tidak terburu-buru. Lagi pula alasan Jian Chen ke sini ingin mencari markas para Xiao itu. Jadi ia tidak bisa terburu-buru atau nanti ada informasi yang terlewat darinya. Jian Chen dan Lily mendarat di dekat pelabuhan. Sebelum ada orang lain yang melihat Jian Chen mengeluarkan pedang Asura sebelum disarungkan di pinggangnya. Kenapa kau bertindak demikian? Lily bertanya heran pada tindakan Jian Chen. Untuk berjaga-jaga. Ini adalah kawasan asing bagiku. Bukankah kau orang terkuat di kekaisaran ini? Akan sulit menemukan orang yang bisa membunuhmu. Bukan? Aku akan berpikir demikian jika di provinsi lain, namun di daerah ini aku tidak yakin. Jian Chen menggeleng pelan. Setelah mendengar cerita Luo Bai, Jian Chen yakin akan banyak orang-orang kuat yang berada di sini, terutama mereka yang berada di luar kekaisaran. Lily mengangkat bahu. Tidak bertanya lebih jauh. Ia berjalan di samping pemuda itu yang cukup menarik perhatian orang lain ketika berada di keramaian. Jian Chen menemukan reaksi mereka berbeda dari pikirannya saat orang-orang menatap paras cantik Lily. Mereka memang terbius oleh kecantikan gadis itu, namun tidak sampai membuatnya tergila-gila. Lebih-lebih orang-orang tersebut justru langsung menundukkan kepalanya setelah melihat gadis itu. Aura bangsawan Lily memang membuat orang sekitarnya merasa kecil jika berhadapan dengannya. Kau sepertinya memang berasal dari keluarga kerajaan. Jian Chen tersenyum tipis melihat reaksi orang-orang di sekitarnya. Beberapa dari mereka langsung jatuh hati pada Lily namun tidak berani mengungkapkan perasaannya. Justru mereka terlihat sungkan. Aku memang dari keluarga kerajaan. Lily mendengus sebal. Jian Chen tertawa kecil lalu melanjutkan langkahnya. Keduanya berhenti di salah satu restoran yang berada di pelabuhan tersebut. Tempat yang biasanya menjadi peristirahatan bagi mereka yang baru berlabuh di Provinsi Naga Pasir. Kita akan mencari informasi terlebih dulu. Siapa tahu ada petunjuk kecil mengenai markas Xiao pemburu. Terserah. Aku tidak peduli dengan tujuanmu.
Aku hanya ingin berjalan-jalan di sini. Jian Chen menggaruk kepala. Sedikit bingung harus bersikap seperti apa pada gadis itu. Episode sebelumnya. Eps 310. Tentang Istana Gurun. Episode berikutnya. Eps 312. Jian Chen dan Lily. Menit lalu ada kapal yang berlabuh. Mereka semua beristirahat di sini sebelum masuk ke kota yang ada di tengah-tengah gurun tersebut. Awalnya kedatangan Jian Chen ke sana tidak dilirik oleh orang lain, namun tidak berangsur lama semua perhatian tertuju padanya. Tepatnya pada gadis bergaun merah di sampingnya. Jian Chen menghela nafas sesaat. Ia melirik pada Lily yang acuh tak acuh menanggapi tatapan tersebut. Jian Chen duduk di meja yang kebetulan hanya satu-satunya yang kosong. Tak lama kemudian seorang pelayan datang. Jian Chen memesan beberapa makanan, begitu juga dengan Lily. "Kau bisa makan?" tanya Jian Chen terkejut saat pelayan itu sudah menjauh. "Tentu saja. Apa yang membuatmu berpikir aku tidak bisa makan?" Lily mengerutkan dahinya sekaligus menatap Jian Chen seperti melihat orang bodoh. Jian Chen batuk pelan. "Bukankah kau dipenjara di alam dantianku selama bertahun-tahun tanpa ada makanan dan minuman? Kupikir Raspberry tidak membutuhkan makanan untuk hidup." Lily mengerti kebingungan Jian Chen. Sulit menjelaskannya dan akan membutuhkan waktu lama. Intinya meski kultivasiku disegel tetapi tubuhku sudah berada di ranah yang sangat tinggi. Makanan bukan lagi sebuah kebutuhan. Lily menjelaskan, jika kelak Jian Chen semakin kuat dan kultivasinya meningkat, ia tidak akan merasa lapar walau tidak makan selama bertahun-tahun. Di puncaknya nanti, seorang pendekar tidak akan membutuhkan makanan kecuali ingin memanjakan lidah semata. Jian Chen mulai mengerti maksud Lily. Memang setelah ia berada di kultivasi yang lebih kuat, tubuhnya tidak merasakan lapar meski seminggu tidak makan. Obrolan mereka sempat terhenti karena makanan yang dipesan sebelumnya datang. Jian Chen dan Lily memilih menyantap hidangan tersebut. Ketika Jian Chen dan Lily makan di mejanya, dua orang pria yang memakai pedang di pinggangnya menghampiri meja mereka. Kedua pria itu terlihat kasar dari segi penampilan. Tidak berlebihan jika mereka yang melihatnya akan beranggapan bahwa keduanya orang jahat. Kedua orang itu tanpa basa-basi langsung duduk di meja Jian Chen dan Lily. "Apakah ada sesuatu?" Jian Chen tersenyum tipis. Ia bisa melihat keduanya tidak memiliki niat yang baik, apalagi mereka tampak memandang Lily sesekali waktu. Pertanyaan Jian Chen langsung membuat kedua pria itu tersenyum lebar. "Anak muda, aku tidak tahu apa gadis ini kekasihmu atau bukan, tapi yang pasti aku akan membelinya." Tanpa menunggu jawaban Jian Chen, salah satu dari kedua orang itu langsung mengeluarkan kantong kulit lalu meletakkannya di meja. Di dalamnya ada 100 keping emas. "Kami biasanya tidak menggunakan uang untuk menginginkan seorang gadis, namun kau adalah pengecualian. Terima uang itu selama aku menggunakan cara baik-baik." Kedua pria itu tersenyum sinis pada Jian Chen. "Bukankah tindakanmu berlebihan? Apa yang membuatmu berpikir aku akan menjual manusia?" Jian Chen membalasnya dengan senyuman tipis. "Oh, kau mungkin anak yang baru ke sini. Akan kujelaskan agar kau memahami provinsi ini. Di wilayah ini tidak ada aturan melainkan hukum rimba. Selama kau kuat kau bisa berkuasa." Salah satu pria itu menjelaskan dengan tawa mengejek. "Salahkan dirimu yang datang ke sini dengan membawa seorang gadis." Jian Chen melirik Lily yang tidak peduli dengan kedua pria tersebut.
Apa kau mau ikut dengan mereka? Mendengar pembicaraan Jian Chen yang seperti setuju, dua pria itu hendak menyentuh tangan Lily, tetapi ketika tangannya sudah mendekat, tiba-tiba ada gelombang kuat yang membuat dua pria itu terlempar keras hingga mengenai tembok sebelum memuntahkan darah segar. Orang-orang segera terkejut melihat hal tersebut. Mereka tidak mengetahui apa yang terjadi saat tiba-tiba dua pria itu sudah terpental ke belakang. Dasar serangga kecil menjijikkan. Lily mendengus kesal. Ia kemudian menatap Jian Chen dengan tatapan dingin. Apa-apaan? Kau ingin menjualku? Aku hanya bertanya. Kupikir kau mau ikut dengan mereka. Jian Chen tertawa kecil, membuat gadis itu menatapnya dengan sebal. Dua pria itu bangkit dengan keheranan. Mereka memandang Jian Chen dan beranggapan pemuda itulah yang menyerang mereka secara diam-diam. Dua pria itu menarik pedang, namun ketika mereka hendak melakukan sesuatu, tubuh mereka terasa lemas saat menemukan pandangan Jian Chen berubah menjadi dingin diikuti nafsu membunuh. Walau hanya dengan tatapan, kedua pria itu sudah bergetar ketakutan dan merasa tatapan Jian Chen bisa membunuhnya kapan saja. Aksi tersebut membuat orang-orang di restoran terkejut. Mereka terlambat menyadari Jian Chen dan Lily bukan orang sembarangan. Jian Chen duduk kembali dan melanjutkan makannya. Sepertinya rencana ia mencari informasi gagal, tetapi ada beberapa hal baru yang ia ketahui. Dari masalah sebelumnya, Jian Chen sadar bahwa begitu kacaunya provinsi Naga Pasir sampai-sampai perbudakan menjadi hal yang biasa. Jian Chen sepertinya harus bertindak sesuatu pada provinsi ini. Setidaknya merubah sedikit perubahan sebelum menyebar ke provinsi yang lain. Keduanya meninggalkan restoran tak lama kemudian. Jian Chen masih ingin fokus mencari informasi, namun kali ini ia tidak mencarinya dari restoran. Jian Chen pergi ke tempat berbeda. Tampak ada rombongan para pedagang yang sedang bersiap-siap masuk ke dalam padang gurun. Mereka berencana untuk pergi ke kota untuk menjualkan dagangan mereka. Rombongan para pedagang itu tidak seperti rombongan pada umumnya. Lebih terlihat kurang memadai dalam segi persediaan dan dagangannya. Mereka tampak seperti bukan pedagang tetapi dipaksa harus berdagang. Setelah bertanya-tanya pada mereka, Jian Chen mengetahui bahwa mereka penduduk asli di pelabuhan ini. Mereka berdagang ke kota untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka sehari-hari karena belakangan ini menjadi nelayan membuat mereka dirugikan karena harga jual ikan yang rendah. Rata-rata umur rombongan pedagang itu adalah orang yang sudah tua. Jian Chen sedikit prihatin melihat tubuh renta mereka yang masih bekerja dengan keras. Tidak ada pendekar bayaran di rombongan pedagang tersebut. Mereka tidak punya cukup uang untuk menyewa penjagaan. Bolehkah kami berdua mengikuti rombongan kalian? Kebetulan kami sedang menuju ke kota yang sama dengan kota yang kalian tuju. Jian Chen mengutarakan niat maksudnya pada seorang pria yang sudah sepuh. Pria sepuh itu adalah pemimpin dari rombongan pedagang tersebut. Ia melihat Jian Chen dari atas sampai bawah sebelum menyadari pemuda di depannya adalah seorang pendekar. Terlihat dari pedang yang tersemat di pinggang Jian Chen. Kami sebenarnya sangat cemas di perjalanan nanti ada para bandit atau perampok yang menghadang. Beberapa minggu terakhir ini ada banyak sekali kejadian para pedagang yang dirampok di tengah gurun. Ikutnya kalian justru membuat kami merasa aman. Pemimpin rombongan pedagang itu memberikan hormatnya pada Jian Chen. Mereka sempat menoleh ke arah Lily. Terlihat kagum dengan paras gadis itu, tetapi Lily lagi-lagi tidak peduli.
Tatapannya selalu dingin pada siapapun, bahkan gadis itu masih kesal karena Jian Chen mengerjainya sebelumnya. Bisakah kau sedikit ramah pada mereka? Bisik Jian Chen di dekat gadis itu. Huff. Apa peduliku? Kau yang membutuhkan mereka, bukan aku. Gadis itu mengulurkan lidahnya, membalas perlakuan Jian Chen sebelumnya. Jian Chen tersenyum canggung. Ia membalikkan badan pada pedagang sebelumnya. Kalau aku boleh tahu kapan kita akan berangkat? Sebentar lagi. Kami harus menyiapkan barang-barang mereka terlebih dahulu. Pemimpin rombongan itu menunjuk beberapa orangnya yang sedang mengangkut barang-barang jualannya. Jian Chen ikut membantu. Melihat mereka yang sudah tua mengangkat barang-barang berat membuat hatinya tergerak. Bantuan Jian Chen mempercepat perjalanan. Mereka sempat berterima kasih pada pemuda itu karena menolongnya. Tak lama kemudian Jian Chen dan Lily ikut rombongan pedagang itu. Keduanya mulai memasuki daerah padang gurun yang gersang dan luas. Episode sebelumnya. Eps 311 Teman Perjalanan. Episode berikutnya. Eps 313 Perampok Gurun. 13 Perampok Gurun. Rombongan pedagang yang ditumpangi Jian Chen dan Lily setidaknya terdapat 5 kereta kuda di dalamnya. Jian Chen dan Lily duduk di salah satu kereta mereka. Membutuhkan waktu setidaknya 3 hari untuk berjalan ke kota tujuan dengan menaiki kereta tersebut. Dikala matahari mulai tenggelam, rombongan pedagang akan membuat api unggun di tengah padang pasir sementara kereta mereka diposisikan melingkar di sisi api unggun itu agar tidak tertiup angin. Jian Chen baru pertama kali ini bermalam di gurun. Ia bisa merasakan dinginnya padang pasir tersebut ketika malam hari. Di sisi yang sama Jian Chen mulai mengerti alasan kenapa para pedagang itu membawa selimut tebal. Ketika rombongan Jian Chen berhenti, para pedagang yang semuanya hampir orang tua mulai menyantap perbekalan yang mereka bawa sebelumnya. Mereka tampak bahagia dan tertawa-tawa ketika makan sambil mengobrol hal-hal lucu bersama. Jian Chen juga yang melihat mereka dari jauh juga tertawa kecil. Pandangan Jian Chen jatuh pada Lily. Gadis itu juga melihat ke arah yang serupa. Jian Chen tidak yakin namun selintas gadis itu merasa iba dengan kondisi para pedagang tersebut. Ketika malam kian larut, para pedagang itu biasanya akan bergantian berjaga namun karena sekarang ada Jian Chen, mereka bisa-bisa leluasa tidur lebih lama. Sepertinya mereka bukan pedagang, tetapi berdagang yang dipaksa oleh keadaan. Dari yang kulihat dagangannya, mereka hanya menjual peralatan rumah sendiri untuk dijadikan uang. Jian Chen melihat para orang tua itu dengan perasaan prihatin. Biasanya kau akan membantu mereka. Apa kau akan memberikan hartamu? Cibir Lily. Jian Chen mengangguk pelan, tidak menutupi hal itu. Ketika keduanya sedang mengobrol, sesaat Jian Chen merasakan kehadiran seseorang dari jauh namun keberadaannya terasa samar-samar. Apa kau bisa merasakannya? Jian Chen mengangguk. Sekitar ada 3 orang yang mengawasi kita tetapi hanya beberapa detik sebelum mereka menghilang. Lily berdecak kagum. Padahal menurutnya jarak ia dan 3 orang yang memata-matainya berkisar ratusan meter tetapi pemuda itu bisa merasakannya dengan cepat dan menebak jumlah mereka dengan akurat. Apa yang mereka rencanakan dengan memantau kami dari jarak jauh? Ini tidak bagus. Jian Chen mempunyai firasat buruk mengenai mata-mata tersebut. Keesokan harinya, rombongan pedagang kembali melanjutkan perjalanan.
Lily sedikit mengeluh karena kegerahan. Nona, seperti inilah hidup di gurun. Tinggal 5 hari mungkin kau akan terbiasa dengan panasnya. Salah satu orang tua tertawa melihat Lily mengipasi tubuhnya dengan tangan. Jian Chen tertawa kecil sementara Lily yang dinasehati hanya mendengus tanpa menjawab lebih jauh. Lily sebenarnya ingin masuk ke alam dan Tian Jian Chen, namun pemuda itu melarangnya karena akan membuat para orang tua itu bertanya-tanya tentang keberadaannya jika menghilang begitu saja. Karena kasihan melihat gadis itu kepanasan, Jian Chen akhirnya melepaskan hawa dingin di tubuhnya yang membuat orang-orang di sekitarnya merasakan sejuk. Bukan hanya kereta yang ia tumpangi tetapi 5 kereta di sekitarnya juga merasakan dampak hawa dingin Jian Chen. Kenapa kau tidak melakukan ini sejak tadi? Lily mendengus kesal. Jian Chen tertawa kecil. Di sisi lain para orang tua yang merasakan kesejukan tersebut merasa heran dengan hawa dingin yang muncul tiba-tiba. Rombongan kereta terus berjalan hingga malam kedua kembali tiba. Seperti sebelumnya mereka akan berhenti dan membuat api unggun. Anak muda, sebaiknya kau tidur malam ini. Biar aku yang berjaga-jaga. Salah satu orang tua menolak tawaran Jian Chen yang akan berjaga shift malam lagi. Kakek, aku seorang pendekar. Sudah jadi hal biasa berjaga di malam hari seperti ini. Jian Chen tersenyum hangat dan mengatakan tidak apa-apa, ia berjaga kembali. Pada akhirnya Jian Chen dan Lily kembali tidak tidur malam itu. Jian Chen sesekali melirik Lily. Ia sedikit heran pada gadis yang duduk di sampingnya itu yang selalu menatap ke atas langit ketika malam hari tiba. Tepatnya Lily selalu melihat ke arah bintang-bintang yang bersinar di atas sana. Jian Chen sendiri tidak bertanya lebih jauh mengenai tindakan gadis itu. Di sisi lain ia kembali merasakan keberadaan seseorang lagi, tetapi kali ini jumlahnya jauh lebih banyak. Lily juga mengalihkan pandangannya pada salah satu arah. Gadis itu lebih dulu menyadari keberadaan orang-orang tersebut sebelum Jian Chen. Sebelum Jian Chen mengetahui lebih jauh tentang orang-orang tersebut, puluhan anak panah melesat ke arah rombongannya. Jian Chen berdecak kesal. Ia melompat lalu menarik pedangnya sebelum menangkis semua panah yang mengarah pada rombongan pedagang. Gerakan pedang Jian Chen sangat cepat sehingga semua anak panah itu tidak ada yang lolos dan berhasil ia hancurkan di udara. Jian Chen mendarat di tanah lalu melihat ada puluhan orang berjubah hitam sedang berbaris tak jauh dari rombongannya. Rombongan itu adalah para perampok gurun. Melihat Jian Chen menangkis semua senjata anak panahnya membuat mereka terkejut, namun tidak membuat mereka menghentikan serangannya. Kini anak panah kembali ditembakkan namun semuanya diarahkan pada Jian Chen. Jian Chen tersenyum tipis sebelum mulai menghancurkan anak panah itu dengan pedangnya sambil terus berjalan maju untuk memperpendek jarak antara ia dan perampok tersebut. Anak panah yang mereka lepaskan diselimuti tenaga dalam. Orang biasa akan berlubang jika tubuhnya terlewati anak panah tersebut. Jian Chen terus menghancurkan anak panah yang mereka lepaskan. Pedang Asura yang begitu tajam membuat setiap serangan yang mengarah padanya tidak menimbulkan suara ketika anak panah itu terbelah. Berapa banyak anak panah yang mereka simpan? Jian Chen mengerutkan dahi saat tak henti-hentinya menghancurkan panah itu. Jian Chen mulai mengubah taktik. Ia sesekali menangkap anak panah tersebut sebelum melemparkan balik. Tembakan panah yang Jian Chen lepaskan jauh lebih cepat. Para perampok itu belum siap dengan apa yang dilakukan Jian Chen, alhasil panah itu sempurna menancap di tubuhnya.
Menyaksikan anak panah mereka gagal melukai Jian Chen dan malah berakibat sebaliknya. Para perompak gurun mulai mengarahkan busurnya pada rombongan pedagang lagi. Lily mendengus melihat aksi tersebut. Ia mengangkat tangannya ke atas seketika anak panah itu jadi berhenti di udara. Aksi Lily membuat para perampok gurun terkejut bukan main. Mereka baru pertama kali melihat teknik Lily. Bukan hanya mereka saja tetapi Jian Chen juga bereaksi serupa. Lily kemudian menjentikkan jarinya. Anak panah yang sebelumnya melayang tiba-tiba mengarah pada perampok gurun sebelum melesat cepat ke arah para mereka. Para perampok gurun sama sekali belum siap. Sehingga anak panah itu menancap pas di tubuh mereka yang tepat mengenai bagian vital. Dalam waktu seketika hanya semua para perampok gurun habis tidak tersisa. Jian Chen tersenyum tipis melihat aksi Lily yang membunuh mereka dalam sekali ayunan tangan. Episode sebelumnya. Eps 312. Jian Chen dan Lily. Episode berikutnya. Eps 314. Pasukan bergerak. Di saat Jian Chen dan Lily dalam perjalanan, di tempat yang jauh dari sana pasukan Kekaisaran Qilin sudah mulai bergerak ke wilayah kawasan Kekaisaran Naga. Tepatnya mereka menggunakan jalur Provinsi Naga Pasir untuk melewatinya. Saat kasus istana misterius yang berada di Provinsi Naga Pasir sedang terkenal, Kekaisaran Qilin memanfaatkan kondisi tersebut untuk menyusupkan 40.000 pasukannya ke sana. Pasukan-pasukan tersebut bergerak atas perintah Kaisar Qilin. 4 pilarnya dan ia juga ikut dalam pasukan tersebut. Bisa dibilang mereka bergerak dengan kekuatan penuh untuk menyerang Kekaisaran Naga. Dengan adanya kasus istana gurun tersebut, Kaisar Qilin yakin Kekaisaran Naga tidak menyadari kedatangan pasukannya yang berjumlah besar itu, apalagi provinsi ini bisa dibilang terbengkalai oleh pemerintahan Kaisar Naga. Lagi pula meski pihak Kekaisaran Naga mengetahuinya mereka tidak akan sanggup melawan pasukannya. Yang mulia, bukankah ini sesuatu yang melanggar dalam peraturan peperangan? Salah satu tetua menyampaikan keberatannya. Jumlah mereka kini sedang bergerak pelan di padang gurun. Semuanya menuju ke tempat pelabuhan Provinsi Naga Pasir berada sebelum nanti 40.000 pasukan itu menuju ke Provinsi Kekaisaran. Kita tidak melanggar, Tetua Lin. Dalam peperangan besar tidak ada yang namanya peraturan. Selama kita menang maka itulah yang dia akui orang-orang. Kaisar Qilin tampak tidak peduli dengan kekhawatiran tetuanya. Yang mulia, aku. Tetua yang bernama Lin itu ingin mengatakan sesuatu tetapi urung setelah melihat tatapan dingin Kaisar Qilin. Tetua Lin memang bimbang soal keputusan Kaisar Qilin yang menyerang Kekaisaran Naga secara diam-diam. Padahal jadwal peperangan mereka sudah ditentukan sebelumnya setelah membuat kesepakatan bersama dengan Kaisar Naga. Nyatanya Kaisar Qilin membuat kesepakatan itu sebagai jebakan. Kaisar Qilin mulai bergerak lebih cepat dari jadwal perang yang seharusnya demi mencapai kemenangan yang manis. Pasukan yang berjumlah 40.000 orang itu berencana akan menghancurkan pemerintahan Kekaisaran Naga sebelum mereka menyiapkan pasukannya. Walaupun terkesan curang namun Kaisar Qilin tampak tidak peduli dengan hal itu. Yang penting dalam pikirannya sekarang Kekaisaran ini berhasil dikuasai dan menjadi kekuasaan Kekaisaran Qilin sepenuhnya. Kaisar Qilin sekarang berada di posisi barisan paling depan pasukannya bersama para tetuanya sementara kuda-kuda mereka terus perlahan bergerak. Seekor merpati tiba-tiba datang dan hinggap di pundak Kaisar Qilin. Merpati tersebut adalah burung pengirim surat.
Kaisar Qilin membaca surat tersebut beberapa saat sebelum wajahnya tersenyum lebar. Dalam surat itu dikatakan bahwa dalam puluhan kilometer lagi ada sebuah kota terakhir yang mereka temui sebelum tiba di pelabuhan. Kaisar Qilin menyampaikan berita surat tersebut pada tetua tertingginya juga. Mereka tampak senang karena akhirnya perjalanan di gurun bisa berakhir setelah sekian lama mereka berlari di atas padang pasir yang panas. Yang mulia, apakah kita akan menghindari kota ini seperti kota sebelumnya? Tanya tetua Lin lagi. Kaisar Qilin memang memerintahkan pasukannya untuk menghindari jalur kota atau kota itu sendiri. Alasannya cukup sederhana. Kaisar Qilin menghindari kontak dengan penduduk Kekaisaran Naga karena dikhawatirkan salah satu dari mereka ada mata-mata yang bisa memberitahu pergerakan pasukannya. Kaisar Qilin menggeleng tegas. Tidak perlu. Karena ini adalah kota terakhir maka kita tidak perlu menghindarinya lagi. Sebaliknya kita membutuhkan banyak pangan dari kota tersebut untuk persediaan makanan kita yang mulai menipis. Yang mulia, maksud Anda kita akan membeli banyak makanan di kota itu? Mendengar pertanyaan tersebut Kaisar Qilin hanya tersenyum sinis. Kenapa harus membeli? Kita bisa menggunakan cara kasar. Lagi pula kita tidak punya waktu untuk melakukan transaksi. Kaisar Qilin memang sempat meremehkan daerah padang pasir ini. Saat pasukannya bergerak kadang-kadang ada hewan buas atau siluman dari gurun itu yang menyerang pasukannya. Biarpun bukan menjadi halangan, siluman-siluman itu cukup mengganggu pasukan Kekaisaran Qilin. Akibatnya di suatu kejadian persediaan makanan mereka terbakar gara-gara serangan siluman gurun tersebut yang menyebabkan persediaan pasukan mereka menipis dari waktu yang seharusnya. Kaisar Qilin kemudian memerintahkan salah satu regu pasukannya untuk berpencar dan bergerak terlebih dulu menuju kota yang terakhir tersebut dan memerintahkan mereka untuk menghancurkannya. Regu Serigala Putih. Jika mereka menolak meninggalkan harta dan makanan mereka untuk kalian maka kalian boleh menghancurkan kota itu. Aku akan memberikan kalian waktu 2 hari. Setelah itu kalian bawakan makanan-makanan yang ada di sana untuk perbekalan pasukan kita. Yang mulia, sebuah kehormatan bisa mendapatkan misi darimu langsung. Ketua Regu Serigala itu putih tersenyum lebar. Ia senang mendengar kata penyerangan. Regu Serigala Putih kemudian mulai memisahkan diri dari pasukan utama Kaisar Qilin. Mereka memacu kudanya lebih cepat sehingga bisa sampai pada kota itu lebih awal dari pasukan utama. Setidaknya Regu Serigala Putih membawa 3.000 pasukan. Demi misinya yang lancar mereka sengaja membawa pasukan yang lebih. Usai Regu Serigala Putih sudah menjauh, Kaisar Qilin menghentikan pasukannya untuk bermalam kembali. Melihat kuda mereka sudah kelelahan ia memerintahkan agar pasukannya mulai membuat perkemahan dan perapian. Apalagi perlahan-lahan matahari mulai tenggelam. Kaisar Qilin kemudian berdiam di sebuah tenda khusus yang dibuatnya. Ia tampak berpikir keras terhadap sesuatu hal yang mengganjal di pikirannya. Kaisar Qilin sedikit khawatir tentang pasukan yang dibawanya sendiri. Bukan jumlah mereka yang banyak melainkan pendekar-pendekar di dalamnya. Tidak ada yang mengetahui saat ini di dalam pasukannya ada beberapa anggota organisasi kriminal yang bergabung. Kaisar Qilin sengaja membuat kesepakatan dengan organisasi kriminal tingkat tinggi dalam penyerangan besar ini untuk menambal kekuatan 3 pilarnya yang telah dibunuh. Tidak ia sangka, organisasi berbahaya itu menyimpan kekuatan hebat di dalamnya. Kaisar Qilin membuat kesepakatan yang besar agar mereka bisa turun tangan dalam peperangan kekaisaran ini.
Beberapa dari organisasi berbahaya yang ia kerjakan ada dari mereka yang menyamai kekuatan ayahnya, Yuzong, yang telah mencapai alam dewa. Kaisar Qilin tidak pernah menduga bahwa di organisasi berbahaya yang ada di kekaisarannya bakal ada yang hampir menyamai kekuatan ayahnya, padahal selama ini ia cukup percaya diri dengan kekuatan Yuzong yang merupakan pendekar terkuat. Masalahnya yang ia membuat khawatir adalah organisasi kriminal tersebut akan melakukan pengkhianatan. Tidak menutup kemungkinan karena dirinya sedang bekerja sama dengan orang-orang yang haus darah. Sebenarnya Kaisar Qilin tidak akan melakukan tindakan beresiko ini jika tidak mendengar kabar ada pendekar misterius di Kekaisaran Naga yang berhasil membunuh 3 pilarnya di waktu yang bersamaan. Kaisar Qilin sendiri tidak yakin bisa menang melawan pendekar misterius tersebut jika bertarung dengannya langsung. Episode sebelumnya, Eps 313, Perampok Gurun. Episode berikutnya, Eps 315, Kota Yang Hai. 11. Kota Yang Hai. Jian Chen dan Lily tiba di kota tujuan keesokan harinya. Ia pikir kota yang dituju para pedagang tersebut adalah sebuah kota kecil, namun dugaannya salah ketika ia melihat dinding pembatas kota yang sangat tinggi. Setelah bertanya, Jian Chen mengetahui bahwa kota di depannya bernama Kota Yang Hai. Kereta rombongan Jian Chen memasuki pembatas kota. Terdapat beberapa petugas di sana yang berjaga dan memeriksa setiap orang yang ingin masuk ke dalam. 2 koin perak untuk 1 kereta. Sekarang mana bayarannya? Hah? Kenapa tiba-tiba harganya naik? Bukankah jumlahnya hanya 1 perak minggu kemarin? Pemimpin rombongan pedagang tampak keberatan. Minggu kemarin ya minggu kemarin. Sekarang ya sekarang. Semua bisa berubah dengan waktu. Petugas itu mengangkat bahunya dengan santai. Semakin mahal saja kebutuhan hidup di wilayah ini. Gerutu pemimpin rombongan pedagang itu sambil membayar 10 koin perak. Menyadari tujuannya telah sampai, Jian Chen dan Lily turun dari kereta dan berterima kasih pada rombongan pedagang itu. Jian Chen tidak lupa memberikan kantong kulit yang lumayan besar sebagai bayaran para rombongan pedagang itu. Saat pemimpinnya melihat isinya di dalamnya, seketika ia terdiam dengan mata yang melebar. Jian Chen juga memberikan beberapa kantong kulit pada para orang tua itu masing-masing. Reaksinya tidak berbeda jauh dengan pemimpin rombongannya. Pendekar ini, jangan menolak. Aku memberikan itu secara sukarela pada kalian. Para pedagang itu tampak saling pandang. Uang yang diberikan Jian Chen cukup besar sampai bisa menafkahi mereka sepanjang hidup. Para pedagang itu tidak menyangka Jian Chen bakal sekaya ini. Mereka buru-buru berterima kasih pada Jian Chen, bahkan beberapa di antaranya sampai menangis. Jian Chen tersenyum hangat. Kuharap dengan uang itu hidup kalian bisa menjadi lebih baik. Kalau begitu sampai jumpa nanti. Jian Chen dan Lily kemudian berpamitan pergi. Para pedagang tersebut bahkan tidak melepaskan pandangannya walau bayangan Jian Chen sudah menghilang. Setelah diberi uang yang sangat besar tersebut, mereka memilih untuk pulang dan kembali ke keluarga mereka. Tidak ada yang berniat untuk melanjutkan berdagang. Oh, tuan muda Jian ini ternyata memang dermawan ya. Lily tertawa kecil sesudah langkahnya cukup jauh dari rombongan pedagang tersebut. Gadis itu berjalan di samping Jian Chen. Mereka lebih membutuhkan uang sementara aku tidak. Bukankah itu jawaban yang tepat? Lily mengangguk pelan. Ngomong-ngomong, sepertinya mereka tidak menyadari ada para perampok gurun yang sempat menyerang mereka.
Kalau para pedagang itu mengetahui kekuatan kita, mungkin mereka akan lebih baik mereka memang tidak mengetahuinya. Semakin sedikit yang mereka tahu semakin baik. Jian Chen memotong ucapan gadis itu. Sesudah membunuh semua para perampok gurun dalam hitungan detik, Jian Chen dan Lily tidak berhenti sampai di sana. Keduanya langsung mencari markas perampok tersebut yang ternyata berada tak jauh dari lokasi rombongan pedagang bermalam. Jian Chen pastikan menghabisi semua para perampok itu tanpa tersisa sedikit pun agar para pedagang yang lain tidak ada yang menjadi korban saat melakukan perjalanan. Aku tidak menyangka mereka juga akan membuka cabang di sini. Jian Chen tersenyum antusias saat melihat ada toko asosiasi di kota Yanghai. Walaupun kota Yanghai berada di sekitar padang pasir, nyatanya kota tersebut cukup maju seperti kota besar pada umumnya. Air yang merupakan kebutuhan vital bukan hal sulit ditemui di kota ini. Jian Chen berdecak kagum melihat bagaimana kota itu bisa berdiri di tengah-tengah padang pasir. Awalnya pemuda itu sempat berpikir bahwa kota Yanghai merupakan kota yang kumuh, namun sepertinya dugaannya salah. Jian Chen terlebih dulu menuju toko asosiasi tersebut. Ia berencana menggali informasi mengenai dua hal. Pertama, tentang istana gurun yang diceritakan orang-orang, dan kedua terkait organisasi Xiao pemburu. Beberapa orang-orang di kota sempat melirik ke arah Lily, bahkan tidak berlebihan menjadi pusat perhatian. Jian Chen menghela nafas. Ia tidak menduga wajah yang cantik bisa menyebabkan beberapa hal yang merepotkan. Dengan statusnya di asosiasi, tidak sulit bagi Jian Chen menjadi orang penting di toko tersebut. Manajernya yang bernama Manajer He langsung tertunduk hormat padanya. Manajer He adalah seorang pria 40 tahunan. Dia juga adalah yang mengurusi asosiasi di kota ini. Kurasa toko di sini cukup ramai. Aku tidak menduga akan banyak pendekar yang berdiam dan membeli sumber daya kita. Jian Chen dan Manajer He duduk di salah satu ruangan yang telah disediakan. Sementara Lily sedang makan anggur dengan santai tak jauh dari keduanya duduk. Sebenarnya keadaannya tidak demikian tuan muda, namun belakangan ini situasi Provinsi Naga Pasir telah berubah semenjak ada istana yang tiba-tiba muncul di tengah gurun. Hal itu membuat banyak pendekar luar jadi berdatangan ke sini. Jian Chen mengetukkan jarinya di meja berulang-ulang. Istana gurun ini, apakah benar-benar luar biasa sampai terkenal hingga keluar kekaisaran? Manajer He batuk pelan. Tuan muda, sebenarnya tidak mengherankan jika istana gurun itu sampai terkenal. Dari yang ketahui, istana megah itu terbuat dari emas yang bersinar. Jian Chen sedikit terkejut. Ia belum mengetahui informasi penting ini dari Luo Bai, tapi di sisi lain ia jadi memahami situasinya. Manajer He menambahkan bahwa istana gurun itu berada di sebelah barat gurun, tepat di dekat ibu kota provinsi. Banyak turis yang berdatangan ke sana dari macam-macam daerah. Kalau tuan muda ingin ke sana, sebaiknya harus hati-hati karena ada banyak pasir hisap. Sebaiknya tuan muda menggunakan petunjuk yang sudah tertera pada tempat tersebut. Jian Chen mengangguk pelan. Meski ia ragu akan ke istana itu. Jian Chen kemudian menanyakan tentang organisasi Xiao pemburu. Manajer He nyatanya kurang mengetahui informasi mengenai hal tersebut. Mungkin di kota ini tidak ada informasi mengenai mereka. Jadi apa yang kita lakukan selanjutnya? Ke istana gurun itu atau ke kota lain? Tanya Lily kemudian, melahap anggur yang dilemparnya ke mulut. Jian Chen sudah diberi peta kecil mengenai seluruh daratan Provinsi Naga Pasir oleh Manajer He dengan sangat akurat dan lengkap.
Bahkan ada tanda arah mata angin yang tertera. Hal itu bisa membuat Jian Chen tidak mungkin untuk tersesat di gurun andai terbang sekalipun. Besok kita akan pergi dari sini. Hari sudah sore. Aku tidak mau jarak pandangku berkurang saat terbang nanti. Manajer He menyiapkan beberapa kamar untuk tempat tidur keduanya. Biarpun malam nyatanya Lily dan Jian Chen tidak menggunakannya malam tersebut untuk tidur. Jian Chen masih berusaha melatih teknik yang bisa mengumpulkan tenaga dalam yin. Belakang ini ia telah mengalami kemajuan pesat mengenai teknik tersebut. Seperti sekarang, Jian Chen bisa menyerap 5 lingkaran tenaga dalam yin dalam waktu 1 jam. Biarpun 5 menit langsung menghilang tetapi itu kemajuan yang cepat. Jian Chen sedang berlatih di kamarnya saat tiba-tiba suara lonceng kota terdengar begitu nyaring hingga ke seluruh penjuru kota. Suara lonceng yang dibunyikan berulang-ulang menunjukkan tanda ada bahaya pada kota tersebut. Tak lama bunyi lonceng berbunyi. Manajer He datang dan mengetuk pintu kamar Jian Chen dengan nafas memburu. Ia menjelaskan bahwa ada serangan prajurit yang menyerang kota. Episode sebelumnya. Eps 314. Pasukan bergerak. Episode berikutnya. Eps 316. Serangan kota Yanghai. Serangan kota Yanghai. Biarpun diperintahkan untuk bernegosiasi dulu oleh Kaisar Qilin pada kota yang dituju, nyatanya Regu Serigala Putih enggan melakukan cara demikian. Alasannya sederhana, karena mereka ingin menaklukkan kota tersebut dengan cara kekerasan. Digarisbawahi bahwa Regu Serigala Putih bukanlah nama regu belaka melainkan nama organisasi kriminal yang ada di Kekaisaran Qilin. Organisasi Serigala Putih adalah organisasi kelas tinggi di sana yang cukup terkenal, terutama dengan jumlah anggotanya yang banyak. Bisa dibilang 3.000 pasukan yang dibawa Regu Serigala Putih sekarang adalah jumlah seluruh anggotanya. Ketika Kaisar Naga memberikan bayaran yang cukup tinggi, organisasi Serigala Putih tidak punya pilihan lain selain menunduk padanya dan mematuhi perintahnya, tetapi tidak dengan cara mereka bekerja. Ketika mereka sudah melihat kota yang dimaksud Kaisar Qilin, tanpa aba-aba beberapa dari mereka langsung melepaskan panah pada kota incaran tersebut. Hujan panas segera menyerbu tembok pembatas kota Yanghai. Petugas untungnya sudah menyadari rombongan mereka sejak awal karena suara gaduh kuda yang berlari sehingga mereka punya waktu untuk berlindung dari hujan panas tersebut. Petugas segera menyembunyikan lonceng darurat sementara petugas yang lainnya buru-buru memberitahukan informasi ini kepada wali kota Yanghai. Gerbang kota segera ditutup tetapi para petugas kota sadar bahwa itu tidak akan menahan mereka terlalu lama mengingat jumlah Regu Serigala Putih yang mencapai 3.000 orang. Kekacauan terjadi di mana-mana di dalam kota. Mendengar ada pasukan tak dikenal menyerang membuat penduduknya pontang-panting mencari tempat berlindung. Bos, dengan kekuatan kita, tidak sulit menghancurkan kota besar ini. Salah satu pasukan dari Regu Serigala Putih tersenyum lebar ketika mendengar suara riuh dari dalam gerbang. Kaisar memberi waktu kita 2 hari dan itu berarti kita mempunyai waktu seharian bersenang-senang di sana. Kita punya banyak waktu untuk menjara semua harta di dalam kota kecuali makanan. Pemimpin Regu Serigala Putih memerintah. Pemimpin Serigala Putih merupakan pendekar yang telah berada di alam langit puncak. Dengan kekuatan tersebut, tidak ada yang bisa mengalahkannya, bahkan di Kekaisaran Naga sekalipun akan sulit menemukannya. Setidaknya itu yang ia pikirkan sampai-sampai suara seseorang dari langit membuatnya menoleh ke atas dan menemukan seorang laki-laki yang melayang di udara.
Jian Chen dan Lily datang tepat waktu sebelum pintu gerbang dibobol atau dirusak. Ia kemudian melihat tak jauh dari tembok kota. Ada pasukan yang hendak menerobos masuk. Jian Chen mengerutkan dahinya saat menyadari pasukan itu memakai seragam prajurit, yang berarti mereka bukan kelompok organisasi, pikirnya. Kau jaga di sini. Jangan biarkan orang-orang itu masuk ke dalam gerbang kota. Jian Chen memerintahkan Lily. Sejak kapan kau berani memerintahku? Aku bukan pesuruhmu. Gadis itu mendengus kesal. Biarpun Lily berkata demikian, nyatanya gadis itu berdiri di atas benteng, tidak mengikuti Jian Chen yang melayang menghampiri regu serigala putih. Siapa kalian? Aku belum pernah mendengar ada prajurit seperti kalian di Kekaisaran Naga ini. Jian Chen mendaratkan tubuhnya di hadapan regu serigala putih, berniat menghalangi mereka maju. Jian Chen bisa melihat beberapa dari mereka berada di ranah alam langit, bahkan yang memakai seragam berbeda memiliki kekuatan di alam langit puncak. Berbeda dengan Jian Chen yang bisa melihat semua kultivasi lawannya, pemimpin regu serigala putih mengerutkan dahinya saat tidak bisa membaca kultivasi pemuda itu. Kau bisa melayang berarti kekuatanmu tidak buruk. Apakah kau penguasa kota ini? Jian Chen menyipitkan matanya. Aku bukan penduduk kota ini tapi kebetulan sedang singgah di sini. Kau belum menjawab pertanyaanku sebelumnya. Siapa kalian? Kau tidak perlu mengetahui identitasku. Lebih jelasnya aku ingin menyerang kota ini dan aku yakin kau akan menghalanginya, jadi tidak perlu saling kenal, bukan? Pemimpin serigala putih menyeringai lebar. Jian Chen menghela nafas. Ia bisa merasakan pria yang berbicara dengannya itu ingin bertarung dengannya. Pemimpin serigala putih itu bahkan sudah mengalirkan tenaga dalam pada kakinya. Benar saja. Dalam waktu satu kedipan mata ia sudah berpindah dengan cepat saat tiba-tiba ada di depan Jian Chen. Pemimpin itu menggunakan teknik pedang pendeknya yang menyerang dalam pertarungan jarak dekat. Ayunan pedang pendeknya yang tipis sulit dilihat oleh mata lawannya, tetapi tidak bagi Jian Chen. Dengan mudah Jian Chen menghindari ayunan pedang itu, membuat pemimpin serigala putih terkejut sebelum mengambil jarak. Serangan barusan biasanya akan membunuh lawannya dalam sekali serangan. Pemimpin serigala putih cukup percaya diri dengan kecepatan ayunan pedang pendeknya. Melihat Jian Chen menghindarinya dengan mudah membuat ia terkejut. Kemampuanmu tidak buruk. Kau lebih hebat dari yang aku kira. Pemimpin serigala putih tersenyum lebar untuk menyembunyikan kecemasannya. Ya, tidak sepertimu yang buru-buru menggunakan teknik andalan untuk menghabisiku dengan cepat. Jian Chen berkata dengan nada mengejek. Pemimpin serigala putih menggenggam pedangnya lebih erat. Sedikit terprovokasi omongan Jian Chen, tetapi ia tidak gegabah untuk menyerangnya langsung. Dia kemudian bersiul untuk memanggil 4 bawahannya yang telah mencapai alam langit. Pemimpin serigala putih tidak mau ambil resiko bertarung dengan Jian Chen sendirian. Aku ingin lihat apakah kau masih percaya diri melawan kami berlima. Pemimpin regu serigala putih dan 4 alam langitnya menyerang Jian Chen bersama-sama. Mereka menggunakan kekuatan asli mereka dan berniat menghabisi Jian Chen dengan cepat. Biarpun diserang dari berbagai arah, Jian Chen menghindari serangan mereka dengan tenang tanpa kesulitan sedikit pun. Apa? Bagaimana bisa? Pemimpin regu serigala putih merapatkan giginya melihat semua serangannya tidak ada yang mengenai lawannya. Dia belum pernah merasakan situasi ini, apalagi Jian Chen sepertinya belum menggunakan kekuatan sesungguhnya.
Karena kalian ingin menyerang kota aku, jadi tidak ragu lagi untuk membunuh kalian. Aku tahu kalian adalah orang-orang yang haus akan pembunuhan. Jian Chen melihat beberapa prajurit di belakang mereka, hampir semuanya sudah membentuk aura pembunuh. Jian Chen tidak membiarkan regu serigala putih hidup lebih lama. Dimanapun mereka berasal, Jian Chen yakin akan menimbulkan banyak korban. Sesudah menghindari beberapa serangan, Jian Chen mencabut pedang Asura dan mulai menyerang balik. Serangan Jian Chen begitu cepat dan sulit dihindari. Dalam waktu singkat ia membunuh 4 alam langit yang menyerangnya dalam sekali ayunan pedang. Keempat alam langit itu tidak bisa mengikuti kecepatan pedang Jian Chen dan pusaka mereka tidak cukup untuk menahan ayunan pedang Asura, sehingga dalam sekali serangan mereka langsung terbunuh seketika. Pemimpin regu serigala putih sampai kesulitan bernafas melihat tubuh bawahannya terbelah seperti tahu. Yang membuat ia terkejut adalah ekspresi Jian Chen yang terlihat menikmati pembunuhan tersebut. Pemimpin regu serigala putih merupakan seorang pembunuh. Walaupun ia telah mengambil banyak nyawa, terkadang di dalam dirinya selalu timbul rasa ragu setiap kali membunuh orang. Jian Chen berada di tahapan yang berbeda dari seorang pembunuh dan setahunya, sosok seperti Jian Chen tidak boleh disinggung oleh siapapun. Episode sebelumnya. Eps 315, Kota Yang Hai. Episode berikutnya. Eps 317, sebuah informasi. Pemimpin regu serigala putih mundur beberapa langkah. Ketakutan tampak di wajahnya. Ia menoleh pada bawahannya yang masih berdiam diri karena terlalu terkejut melihat Jian Chen bisa membunuh atasan mereka dalam sekali serangan. Pemimpin regu serigala ingin melakukan sesuatu, tetapi Jian Chen tidak membiarkan itu terjadi. Melihat dia adalah pemimpin mereka, Jian Chen tidak membiarkan ia lolos. Jian Chen menggunakan teknik pedang gerhana yang membuatnya bergerak cepat. Dalam satu kedipan mata ia sudah ada di depan pemimpin serigala putih itu sambil mengayunkan pedangnya pada lehernya. Apa bagaimana bisa? Pemimpin regu serigala putih belum sempat menyelesaikan kalimatnya saat kepalanya sudah menggelinding di pasir. Ia tidak menyangka akan terbunuh demikian cepatnya, padahal di tempatnya, pemimpin regu serigala putih itu cukup disegani. Para pasukan yang dibawanya terkejut bukan main. Tubuh mereka mulai gemetar dan ketakutan. Tatapan mereka kini berubah saat melihat Jian Chen kembali. Kalian tidak berpikir lari setelah melepaskan hujan panah, bukan? Jian Chen tersenyum lebar. Pasukan regu serigala putih menelan ludah saat Jian Chen membaca apa yang mereka pikirkan. Tanpa menunggu lagi, salah satu dari mereka mulai berteriak, "Lari! Selamatkan nyawamu! Aku ingin hidup!" Usai teriakan-teriakan itu, 3.000 pasukan itu berbalik dan mulai berlari. Mereka bahkan tidak kabur dengan kuda yang ia tumpangi. 3.000 pasukan itu sadar bahwa mereka bukan lawan Jian Chen. Kekuatan yang ditunjukkan pemuda itu jarang ditemui bahkan di Kekaisaran Qilin sekalipun. Kenyataan pahit memang harus diakui bahwa di dunia persilatan, seseorang bisa mengalahkan ribuan orang sekaligus selama mereka mempunyai kekuatan yang cukup. Biarpun jumlah sangat berpengaruh dalam pertarungan, namun kemampuan seseorang pada akhirnya adalah yang paling menentukan. Di kasus lebih parah, seseorang bisa menghancurkan sebuah kekaisaran hanya sekali ayunan tangan. Lily adalah salah satu contohnya jika kekuatannya tidak disegel. Jian Chen tentu tidak tinggal diam saja. Membiarkan pembunuh-pembunuh itu lolos justru akan mengakibatkan kerugian pada pihak lain.
Jian Chen mengalirkan tenaga dalam pada pedang Asura sebelum mulai bergerak mengejar mereka. Pasukan wali kota sudah berkumpul atas perintah wali kota untuk bersiap perang darurat di kotanya. Mereka mulai bergerak ke perbatasan kota dan bersiap bertarung sampai akhir. Pasukan wali kota sudah diberitahu jumlah pasukan musuh yang mencapai 3.000 orang. Walaupun kota Yanghai merupakan kota besar tetapi kekuatan militer mereka terbilang cukup rendah. Setidaknya terdapat 300 pasukan yang dimiliki kota Yanghai. Biarpun kekalahan pasti akan menyertai. Mereka mencoba untuk bertarung untuk mempertahankan kota ini. Pertarungan sampai akhir sudah terbayang di pasukan wali kota, namun pandangan mereka berubah saat melihat pasukan musuhnya yang kini sedang berlari menjauh dari perbatasan kota. Peperangan yang mereka pikirkan nyatanya tidak pernah terjadi. Justru mereka melihat hal sebaliknya dan itu jauh mengerikan. Pasukan wali kota melihat dari atas benteng ada seseorang yang mengejar pasukan-pasukan musuh. Orang tersebut hanya satu orang namun cukup membuat 3.000 lawannya kocar-kacir. Satu orang itu menggunakan pedang merah. Pasukan wali kota menahan nafas saat melihat satu serangan orang itu cukup untuk membunuh 3 lawannya. Usaha pasukan musuh berlari terasa sia-sia karena orang itu terbang dengan kecepatan yang tinggi. Dengan pedang di tangannya ia mulai membantai pasukan musuh satu persatu. Pasukan wali kota sepakat bahwa permainan pedang orang itu sangat cepat dan lincah. Penguasaannya dalam berpedang begitu mahir, namun di sisi lain setiap teknik yang ia keluarkan terasa begitu kejam. Setiap kali orang itu menggerakkan pedangnya maka ada nyawa lain yang melayang. Perlahan-lahan jubah yang dipakainya mulai basah oleh darah. Orang itu tampak menikmati setiap kali membunuh. Senyuman lebar menghiasi wajahnya saat mencabut nyawa lawan-lawannya. Pedang merah di tangan orang itu juga cukup menarik perhatian. Pasalnya dia akan selalu bersinar ketika penggunanya berhasil mencabut nyawa. Tatapan orang itu seperti tanpa belas kasihan dan terus mengejar pasukan musuh. Tak peduli tingkatan mereka di ranah apa, laki-laki atau perempuan, semuanya dibunuhnya selama berada di jangkauan pedangnya. Melihat kesia-siaan mereka untuk menyelamatkan diri, akhirnya beberapa dari mereka mulai berhenti berlari dan memilih menyerang orang itu. Hanya saja di hadapan kekuatannya, orang itu bisa mengalahkan mereka yang balik menyerang. Setiap perlawanan musuhnya terasa percuma karena orang itu dapat menghabisinya dalam sekali serangan. Dalam waktu 15 menit, jumlah 3.000 pasukan lawannya sudah hampir tidak tersisa. Orang itu seperti sengaja menyisakan beberapa dari mereka. Pasukan wali kota tidak mengetahui apa yang dibicarakan orang itu dengan pasukan musuh karena jaraknya yang jauh, namun yang jelas mereka seperti sedang berbicara. Para pasukan wali kota yakin bahwa orang tersebut sedang melakukan interogasi. Tak lama kemudian sesudah mereka berbincang, orang itu tiba-tiba membunuh semua pasukan musuh yang diinterogasinya dengan wajah sedikit kesal. Melihat tatapan mata orang itu yang dingin tanpa keraguan setelah mengambil nyawa sukses membuat pasukan wali kota menelan ludah. Tak berangsur lama kemudian orang itu mulai melayang terbang ke atas. Semua perhatian tertuju pada orang tersebut dan mereka baru menyadari ada seorang gadis yang menonton di atas mereka sejak awal pertarungan. Orang itu dan gadis itu kemudian melesat cepat ke arah kota Yanghai. Para pasukan wali kota yang melihat orang tersebut bergerak ke arahnya membuat mereka jadi khawatir sekaligus ketakutan. Awalnya pasukan wali kota memang sudah siap mati dalam peperangan ini, namun ketika mereka melihat pembantaian orang tersebut,
sulit untuk menyembunyikan ketakutan dalam dirinya. Orang itu nyatanya hanya terbang melewati mereka, membuat sebagian pasukan wali kota bernafas lega. Tidak ada yang mengetahui orang itu berasal dari mana, namun yang pasti kedatangannya sangat membantu kota Yanghai. Biarpun faktanya demikian, kenyataannya pasukan wali kota sulit menghentikan rasa takut yang menyelimuti hati mereka. Bagaimanapun apa yang dilakukan orang itu bukan sesuatu yang seharusnya dilakukan orang normal, bahkan pendekar kriminal sekalipun tidak akan demikian. Pasukan wali kota tidak tinggal diam saja. Merasa kota kembali aman membuat mereka harus mengumumkan pada penduduk bahwa penyerangan tidak terjadi. Mereka juga harus menguburkan jasad yang telah orang itu bunuh. Jian Chen masih berekspresi buruk setelah kembali ke tempat penginapannya. Alasannya sederhana, karena ia sudah mengetahui informasi mengenai pasukan tersebut. Setelah menghabisi semua orang yang ada di regu serigala putih, Jian Chen sempat menginterogasi mereka dan jawaban yang didengar cukup membuatnya terkejut. Jian Chen bisa dibilang sudah mengetahui informasi pasukan Kekaisaran Qilin yang sudah bergerak ke wilayah Kekaisaran Naga. Hal ini membuatnya sakit kepala dan pusing bukan main. Apalagi Jian Chen mendengar jumlah yang dibawa mereka mencapai puluh ribu pasukan. Andai Kekaisaran Naga sudah siap pun, Jian Chen yakin Kekaisaran Naga akan kalah berperang dengan Kekaisaran Qilin. Episode sebelumnya, Eps 316, Serangan Kota Yanghai. Episode berikutnya, Eps 318, Melawannya seorang diri.